Manusia hidup tidak selamanya ada di puncak gunung kejayaan, serba berhasil, sukses, penuh dengan gelimang harta, dan masa-masa makmur dan subur dialami. Tetapi ada juga masa-masa lembah yang orang bisa hadapi. Puncak gunung kejayaan tidak selamanya. Seringkali justru berganti menjadi lembah yang penuh dengan berbagai macam duka cita. Lembah kekelaman, lembah yang muram, lembah di mana menjadi tanda penurunan sesuatu yang tadinya besar menjadi kecil, yang tadinya jaya menjadi penuh dengan bahaya. Dan itulah hidup. Ada gunung, ada lembah. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dalam Mazmur yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bagi para domba yang dituntun oleh gembala, jalanan yang lembah atau jalan menurun itu justru adalah jalan yang sebenarnya menuju tempat yang subur, di mana padang rumput itu sangat banyak dan bisa mengenyangkan. Jalan menuju ke air tenang itu juga melewati lembah yang ada bahayanya di sana. Lembah di dalam kitab suci digambarkan sebagai sebuah tempat yang memang menunjukkan keterpurukan, ada bahaya di sana. Tetapi lembah di dalam kitab suci juga dijelaskan tentang tempat di mana ada berkat istimewa yang diberikan juga di sana. Ada bunga bakung di lembah. Bunga bakung hanya tumbuh di lembah. Begitu juga di lembah itu ada kelepasan, ada mata air, ada tempat sejuk di sana. Dan begitu pula bagi gembala menuntun domba-domba menuju ke air tenang dan rumput yang hijau, tidak jarang dan banyak kali justru harus lewat lembah kekelaman. Tetapi jelas sekali di sini Daud yang menyadari dirinya sebagai domba yang penuh ketakutan dan mudah tersesat. Jalanan di lembah itu justru menjadi tidak lagi ketakutan, tidak lagi mengerikan, tidak lagi suram, dan juga tidak lagi membuat muram, apalagi mengancam hidup. Karena jaminan pasti penyertaan Sang Gembala yang selalu bersama-sama dengan Daud, itulah yang menjadi kekuatan dan kelepasan. Dan Sang Gembala digambarkan di sini selalu beserta dengan aku, sehingga aku tidak takut bahaya. Hubungan gembala dan domba yang selalu melekat dan dekat, inilah sebenarnya yang menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan buat orang percaya itu. Penyertaan Tuhan adalah sebuah penyertaan yang menetap di hati yang terdalam. Penyertaan Sang Gembala bagi domba itu memberi tentram, sekaligus memberikan kelegaan. Ketentraman dan kelegaan bagi orang yang ada di lembah kelam, penuh suram, muram, itu dapat teratasi bila ada Sang Maha Tentram menetap di hati yang terdalam. Dan bukan itu saja, penyertaan Tuhan itu ditandai dengan dua tindakannya, lewat simbol gada dan tongkat yang dikatakan dalam ayat ini menghibur aku.
Gada adalah sebuah tongkat pendek yang menjadi senjata pertahanan atau disiplin, melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Gada itu menjadi senjata yang justru melindungi domba-domba dari mara bahaya. Ketika ada binatang buas, maka gada itulah yang dipakai oleh gembala untuk menghalau binatang buas, atau memakai tongkat pendek atau gada itu untuk membunuh atau memukul lawan-lawan para domba. Dan inilah lambang perlindungan Tuhan, yang bukan saja memberi keteduhan buat kita, tetapi Dia juga menjaga dan membela kita dari musuh-musuh mara bahaya yang melanda. Selain itu juga digambarkan tongkat, dan tongkat gembala itu adalah tongkat ramping yang panjang, di mana salah satu ujungnya itu melengkung. Yang biasanya tongkat ini menjadi tanda bagaimana sang gembala itu menyelamatkan domba-dombanya. Bagian lengkung di ujung itu justru untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya. Ketika domba sudah mulai menjauh, maka ujung yang melengkung itu menjadi semacam tali lasso untuk menarik leher domba yang mulai menjauh dari sang gembala. Karena tujuan gembala jelas mau menyelamatkan domba-dombanya dari kesesatan. Dan tongkat yang ramping, panjang, dan melengkung itu adalah tanda keselamatan yang dari Tuhan atas kesesatan hidup manusia. Gada dan tongkat inilah karena itu tidak heran dikatakan dapat memberikan penghiburan, memberikan sebuah kelegaan, menghibur aku. Gembala yang tanpa tongkat dan gada, mungkin dombanya bertanya-tanya, bagaimana saya bisa dilindungi? Tapi dengan ada gada dan tongkat, maka itu jadi jaminan bahwa domba-domba itu aman, terlindungi dan terselamatkan oleh gada dan tongkat itu di tangan sang gembala yang kuat. Karenanya hari ini, entah apa mara bahaya yang menghadang di depan kita, mungkin masa depan yang kita anggap bakal penuh dengan tantangan yang lebih berat dari yang hari ini, mari kita berjalan jangan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan yang maha tentram itu, menetap di hati terdalam. Karena itu biar engkau berikan hatimu kepada Tuhan, agar sang gembala itu bertahta, memimpin, menentram, memberikan kepada kita kelegaan, dan kita boleh tenggelam dalam kasih-Nya itu. Sehingga lembah kelam tidak lagi suram, tidak mengancam, dan tidak membuat muram. Karena sang maha tentram ada selalu di hati yang terdalam. Tetap hidup berserah kepadanya, jangan takut mara bahaya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.